Sementara itu pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah, karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP. Pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Ya, Roy Suryo dan kuasa hukumnya berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo.
Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, tidak seperti rekannya Don Rito setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ya, ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuih di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Dan Polda proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami Pak Idon langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hotman tidak berdasar karena tidak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka.
Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terungkap uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah adalah milik Don Rito. Ya, pemirsa, namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya, ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito
sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan.